kedewasaan seseorang akan menentukan sedikit atau banyaknya peraturan yang dibutuhkan bagi dirinya. Saya ambil contoh. Ketika Joshua mau masuk kamar mandi, di usia, umur berapa Joshua mulai mandi sendiri? Enggak, itu Joshua Simbolon. Joshua kah? 6, 7 tahun, oke. Pada saat Joshua umur 7 tahun, ketika dia mau mandi masuk kamar mandi, pesan-pesan sponsor dari maminya tuh banyak sekali. Ya, mandi jangan lama-lama, pakai sabun yang benar, habis mandi sikat gigi, jangan lupa cuci muka, panjang. Tapi begitu Joshua kemarin ulang tahun, yang ke-13, pesannya nggak akan panjang. Cuma satu kadang-kadang pesannya, jangan lama-lama. Kamar mandi kita cuma 1. Kenapa? Dulu lebih panjang dan sekarang menjadi lebih pendek pesannya. Karena dia sudah beranjak lebih dewasa. Saya yakin semua orang tua juga begitu. Bahwa ketika seseorang, makanya pahami ini, ketika seseorang bisa menghandle kebebasannya dengan kedewasaan, nggak terlalu banyak aturan yang perlu dia dapat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita dalam ibadah Minggu sore ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, 1 Korintus 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20 yang diberi judul Nasihat terhadap Percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang akan melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya tahu ada beberapa dari Bapak Ibu yang tadi baru mengikuti upacara di Tilden, gitu ya, HUT RI ke-80. Supaya di sini kita juga dapat feel-nya, gitu ya. Maka saya memulai dengan mengucapkan atau berteriak merdeka 1 kali, Bapak Ibu respon saya dengan merdeka 3 kali. Oke? Ya. Merdeka! Wah, Pak Polisi paling kencang namanya, mantap. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi sebelum masuk di sini, saya sempat berbincang dengan Pak Penatua Oscar di luar, di ruangan. Pak Penatua Oscar memastikan kepada saya, Pak Pendeta, ini kan kalau dari judulnya Pak Pendeta mau bicara soal merdeka, kemerdekaan. Tapi apa betul bacaannya tentang percabulan? Jadi Pak Oscar konfirmasi ulang ke saya, jangan sampai saya salah, ada angka yang salah. Saya bilang, benar Pak, benar. Nanti saya akan jelaskan apa, di mana nyambungnya gitu ya antara merdeka ini dengan apa yang menjadi bacaan kita. Nah Bapak Ibu, saya mulai dengan pernyataan ini. Semua orang yang hidup di dunia ini ingin hidup sebagai orang merdeka. Gak ada yang ingin hidup diperhamba, tuh gak ada. Semua orang ingin menjadi orang yang merdeka. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak semua orang yang ingin hidup merdeka, mereka mengerti secara esensi arti dari kemerdekaan itu. That's a problem. Tidak semua orang mengerti arti dari kebebasan. Dan tahukah kita? Saya minta tolong disiapkan dulu. Saya mohon maaf Pak Joshua Simbolon. Saya belum menyampaikan untuk mau tampilkan ayat ini, tapi tolong ditampilkan Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa ujian pertama di dalam Alkitab yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah berbicara tentang kemerdekaan, tentang kebebasan. Lihat, ini ayatnya. Lalu Tuhan Allah, ini Kejadian 2 ayat 16, memberi perintah ini kepada manusia. Adam. Tuhan bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan dikasih kemerdekaan. Bebas. Semua. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu? Tuhan kasih kepada Adam kemerdekaan, kebebasan. Semua pohon boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi bukan berarti kemerdekaan itu tidak ada batasnya. Dan Tuhan bilang, dari semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan cuma kasih batasan berapa yang gak boleh dimakan? 1. Bukan dari semua pohon, hanya 1 pohon yang kamu boleh makan dengan bebas. Itu gak bebas namanya. Tapi Tuhan ciptakan sangat banyak, tapi Tuhan kasih batasan. 1 saja. Jangan kamu makan. Ini pelajaran pertama yang Tuhan berikan kepada manusia di dalam Alkitab adalah tentang kemerdekaan. Kebebasan itu bukan berarti tidak ada batasnya. Karena kalau kebebasan tanpa ada batas, pada akhirnya percaya saya, akan menghancurkan diri kita sendiri. Because the greatest threat to freedom is freedom. Saya udah pernah nyatakan ini. Ya. Ancaman terbesar bagi kebebasan adalah kebebasan itu sendiri. Oleh karena itu kebebasan mesti dibatasi oleh aturan. Setiap permainan selalu ada aturannya. Hari ini pertandingan perdana
antara Manchester United dengan Arsenal. Saya fans Manchester United. Anak saya fansnya Arsenal. Ya sudahlah, saya mempersiapkan khotbah, biarlah dia seru menonton. Pertandingan bola ada aturannya. Bahwa panjangnya pertandingan itu 2 kali 45 menit. Oke? Akan menjadi protes besar dari seorang Joshua KH tadi, kalau misalnya pertandingan itu nggak ada batas waktunya. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Kalau nggak ada batas waktunya, karena Arsenal udah menang 1-0. Begitu udah menit 90, pertambahan waktunya 6 menit. Kalau misalnya nggak ada aturan batasan waktu, wah, Bapak Ibu bayangkanlah gimana jadinya pertandingan itu. Orang bebas, tapi bebas itu harus ada aturan. Gak bisa bebas sebebas-bebasnya hidup ini kita jalani. Masalah ini juga dinyatakan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Bagaimana kebebasan itu menghancurkan ketika Tuhan Yesus dalam Injil Lukas 15 berbicara tentang anak yang hilang. Saya yakin Bapak Ibu tahu ceritanya. Si bungsu minta harta dari bapaknya. Kenapa? Mau bebas. Dan akhirnya ketika dia dapat harta dari bapaknya, dia keluar rumahnya, dia mau hidup sebebas-bebasnya. Uangnya dia mau gunakan untuk foya-foya. Dia pesta pora, tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang membatasi. Apa yang terjadi pada hidupnya? Jatuh miskin. Makanan ternak aja dia rasanya pengen dia makan. Kenapa? Karena dia merasa dia bebas, sebebas-bebasnya. Tidak ada yang bisa menahan dia. Bapak Ibu bisa ngerti, kebebasan itu bahaya kalau nggak ada batasnya. Alkitab berbicara tentang itu. Karena si bungsu, he thought he can handle freedom. Tapi enggak. Nah masalah ini, baru saya masuk Pak Oscar. Ya, masalah ini menjadi pergumulan jemaat di Korintus. Korintus itu kota kosmopolitan, pusat perdagangan, pusat budaya, pusat pelabuhan yang sangat ramai di zamannya. Kehidupan moral di Korintus itu sangat longgar. Dan orang sering berkompromi. Bahkan orang Kristen pada saat itu berkompromi terhadap dosa. Sebagian jemaat yang sudah Kristen masih dipengaruhi dengan pola pikir dan kebiasaan yang lama. Oh ya, Yesus sudah menebus saya hidup baru, tapi itu roh. Materi dan roh itu beda, itu filosofi yang mereka pegang. Sehingga biarkan roh kita menyembah Tuhan, tapi tubuh ini kita bisa pakai untuk apa saja yang kita mau. Ini yang sesat. Ini yang ditegur Paulus. Gak bisa kamu berpikir begitu. Mereka salah mengerti tentang kebebasan di dalam Kristus. Maka saya minta tolong balik ke teks kita. Bapak Ibu perhatikan dengan baik dalam 1 Korintus 6 ayat 12 ini. Lihat, adakah kalimat yang diulang di sini yang Bapak Ibu baca? Ketemu? Segala sesuatu halal bagiku. Dia kasih tahu, tetapi bukan semua berguna. Dia ulang lagi. Segala sesuatu halal bagiku. Kenapa dia ulang 2 kali? Karena itulah slogan orang Korintus. Semuanya halal bagi saya. Semua halal. Ini masalahnya. Dan Paulus pakai pemahaman mereka. Segala sesuatu halal bagiku. Paulus mengutip slogan ini untuk meluruskan apa pemahaman yang benar tentang ini. Benar
bahwa ada kebebasan, tetapi kan tidak semua berguna. Dan Paulus mau mengajak jangan sampai kita dikuasai oleh apapun. Paulus mengingatkan jemaat pada saat itu dan juga kita bahwa tidak semua, Bapak Ibu dengar baik ini, tidak semua yang boleh dilakukan itu berguna. Dan hanya karena sesuatu itu boleh, bukan berarti sesuatu itu harus dilakukan. Ini filosofis banget. Paulus memberi pemahaman yang tegas kepada jemaat Korintus. Tubuh orang percaya adalah anggota Kristus. Jadi nggak pantas digunakan sebebas-bebasnya, tanpa rasa tanggung jawab. Paulus menegaskan, tubuh adalah bait Roh Kudus. Bayangkan, dia kasih pemahaman ini. Maka tubuh harus dipakai untuk memuliakan Allah, bukan untuk dosa. Kebebasan Kristen bukan berarti hidup sesuka hati, melainkan hidup dalam penguasaan diri dan dalam kekudusan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hidup dalam kebebasan atau kemerdekaan sangat dibutuhkan kedewasaan. Kedewasaan seseorang akan menentukan sedikit atau banyaknya peraturan yang dibutuhkan bagi dirinya. Saya ambil contoh. Ketika Joshua mau masuk kamar mandi, di usia, umur berapa Joshua mulai mandi sendiri? Enggak, itu Joshua Simbolon. Joshua kah? 6, 7 tahun, oke. Pada saat Joshua umur 7 tahun, ketika dia mau mandi masuk kamar mandi, pesan-pesan sponsor dari maminya tuh banyak sekali. Ya, mandi jangan lama-lama, pakai sabun yang benar, habis mandi sikat gigi, jangan lupa cuci muka, panjang. Tapi begitu Joshua kemarin ulang tahun, yang ke-13, pesannya nggak akan panjang. Cuma satu kadang-kadang pesannya, jangan lama-lama. Kamar mandi kita cuma satu. Kenapa? Dulu lebih panjang dan sekarang menjadi lebih pendek pesannya. Karena dia sudah beranjak lebih dewasa. Saya yakin semua orang tua juga begitu. Bahwa ketika seseorang, makanya pahami ini, ketika seseorang bisa menghandle kebebasannya dengan kedewasaan, nggak terlalu banyak aturan yang perlu dia dapat. Tapi semakin dia nggak bisa handle kebebasannya, akan banyak aturan yang harus membatasi dia. Itu logika. Ya, itu yang harus kita tahu. Itulah sebabnya penting bagi orang tua. Mohon maaf saya ambil contoh ya. Pak Oscar masih habis galau. Kemarin mesti antar anak bungsu terkasih. Terpisah. Kalau saya tidak salah, this is for the first time for her. Ya, bukan saja buat Priska, tapi buat Bu Shirley dan juga bagi Pak Oscar, bukan? Pak Raymond Togas dan Ibu Susan, besok Abednego Reisan udah mulai pergi ke California. Nah, saya mau bilang begini, ini saya ambil contoh 2 keluarga ini ya, berlaku bagi semua. Orang tua yang mengirim anaknya untuk kuliah, nanti sebentar lagi Audrey, gak lama lagi. Ada gilirannya kan semua. Ya, dengar baik orang tua. Setiap orang tua
yang akan mengirim anaknya untuk kuliah, dan mereka akan tinggal jauh dari orang tua, maka yang paling penting bagi orang tua adalah mendewasakan mereka terlebih dahulu. Sehingga mereka pada saat terpisah, mereka sudah dewasa untuk mampu bertanggung jawab atas dirinya, dewasa untuk disiplin, dewasa untuk mengendalikan diri, dia punya self-control yang baik, dan dia dewasa untuk mempunyai planning dalam hidupnya. Ini penting. Karena kalau orang tua tidak mempersiapkan anaknya untuk dewasa dalam kemerdekaannya, maka yang akan terjadi adalah Pak Oscar, Ibu Shirley, 2 hari sekali mesti ke dormnya Priska. Ya, kenapa? Karena rasa, kayaknya kurang untuk saya dewasakan dia. Bu Vera sama Pak Raymond mesti ke California untuk lihat-lihat tuh Ryan. Bapak Ibu lakukan? Tidak. Kenapa? Sudah mulai mendidiknya untuk dia semakin dewasa. Pada saat terpisah, akankah Pak Oscar, mulai hari ini kan pagi kan, mulai pisah hari pertama ya Pak, sama Ibu ya. Tadi pagi telepon, Priska so mandi nggak Ana? Enggak. Kalau Priska bilang, sudah, so sikat gigi, kan enggak kan? Kenapa? Sudah diajar bagi dia untuk bisa handle tentang kebebasannya. Dia mau bangun jam berapa kan terserah dia. Ibu bapak nggak tahu. Saya mau tanya Pak Raymond sama Ibu Susan. Waktu mulai Abednego kuliah yang pertama di mana itu? Massachusetts. 2 hari sekali ke Massachusetts. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Nggak bisa kerja. Ya kan? Loh iya harus dikit-dikit harus ke sana untuk handle. Dikit-dikit harus ke sana untuk handle. No. Apalagi Pak Polisi sama Ibu. Yang 2 putrinya di Bandung, Bapak sama Ibu di sini. Ya. Sudah menjadi kewajiban orang tua. Makanya di umur 12, waktu Joshua umur 12, maminya sempat bilang begini. Pokoknya pas Joshua nanti kalau kuliah, dia mulai tinggal di dorm misalnya, saya ikut dia. Saya cuma lihat istri saya, nah kita dang. Kenapa? Masih 12 tahun. Dan harus ingat, Joshua harus dipersiapkan untuk dia menjadi dewasa, untuk dia bisa handle dirinya, untuk dia bisa tentukan apa yang baik bagi dia, kapan dia bangun, kapan dia melakukan ini dan itu, kapan dia harus mempunyai planning, saya mau bikin apa. Dia harus buat. Dengar ya Jos, bukan Joshua Simbolon, Joshua Simbolon, kok yang ngangguk Joshua Simbolon. Ya. Itu tugas kita. Dan kalau orang tua sudah well prepare buat anaknya, bisa handle soal kebebasannya, damai sejahtera akan dirasakan. Anak pun gak akan merasa setiap hari harus 3-4 kali ditelepon, 5 kali, 7 kali. Sehingga dia risih. No. Dan semakin dia dewasa, gak akan semakin banyak instruksi dari orang tua. Dia sudah bisa jalan pelan-pelan. Dan ingat baik, dewasa bukan soal umur. Itu masalah kita. Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu. Sadarlah kita bahwa ada benang merah dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Tuhan ingin anak-anaknya hidup dalam kemerdekaannya. Dalam perjanjian lama, Tuhan berjuang memakai orang-orang yang dia pilih untuk membebaskan Israel
dari perbudakan di Mesir. Dalam perjanjian baru, Tuhan pun berjuang agar anak-anak yang dikasihinya terbebas dari perbudakan dosa. Sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Saudara harus ingat itu. Tuhan gak ingin anak-anaknya diperbudak. Dan kita semua berarti yang percaya kepada Kristus, Anda orang merdeka? Karena kita sudah dimerdekakan? Joshua tolong siapkan Galatia 5 ayat 1. Baca ini baik-baik, pelan-pelan kita baca. Galatia pasal 5 ayat 1. Ya. Ini pemahaman yang baik sekali. Supaya, kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan Bapak Ibu baca baik-baik ketika dikatakan begini. Dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Apa maksudnya? Artinya bahwa kesempatan kita untuk diperhamba oleh dosa masih terbuka. Walaupun kita sudah ini yang dibilang. Kecuali kita berdiri di atas kebenaran. Karena dengar baik lagi nih pesannya, tidak ada satupun dari kita yang hadir dalam sanctuary ini yang kebal dari dosa. Enggak ada. Kita udah dimerdekakan, betul. Tapi kita tidak kebal terhadap dosa. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan dosa. Itu pesan Rasul Paulus. Jangan permisif dengan dosa. Jangan salah paham tentang kasih karunia Tuhan dan kebebasan di dalam Kristus. Sehingga hal ini disalahgunakan untuk membenarkan diri untuk tetap melakukan dosa. Kalau kita masih seperti ini, bertobatlah. Bukan itu makna kemerdekaan. Oleh karena itu hari ini, saya mengajak kita untuk mengingat bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Balik ke 1 Korintus 6, ayat yang terakhir, ayat 20. Paulus bilang ini. Ini yang dibilang, ini yang saya bilang. Bahwa Tuhan ingin kita merdeka. Dan Tuhan memperjuangkan supaya kita merdeka. Makanya Paulus bilang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar supaya kita bebas. Supaya kita merdeka dari perhambaan dosa. Bukan dicicil. Ya, Tuhan gak cuma kasih down payment di atas kayu salib. Tuhan bayar semua. Karena itu dia bilang apa? Muliakanlah Allah dengan tubuh. Maka hari ini Bapak Ibu, kita orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang tidak terukur, yaitu darahnya. Kemerdekaan kita itu akan sangat ditentukan oleh penundukan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan diberikan kepada kita, bukan untuk keuntungan Tuhan. Ingat baik itu. Firman Tuhan diberikan kepada kita untuk keuntungan kita. Karena Tuhan mau kita mengikuti firman-Nya, supaya kita bisa menjaga kemerdekaan. Firman Tuhan itu menjaga kemerdekaan kita. Firman Tuhan itu menjaga kebebasan kita. Supaya kita hidup dengan benar, supaya kita berdiri teguh di dalam kebenaran, kita tidak lagi memberi kesempatan untuk menjadi hamba dosa,
dan kita menjalani kita menjalani hidup dalam spiritual disiplin yang dalam. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang merdeka dan dewasa di dalam Kristus. Kenapa Tuhan memperjuangkan kita? Ini pesan saya paling akhir. Ingat baik ini Bapak Ibu. Tuhan punya rencana bagi hidup saudara dan saya. Dan dia bayar mahal supaya rencananya genap dalam hidup saudara dan saya. Dia bayar mahal. Dia bayar mahal untuk itu. Darah dan daging pun saya bayar, kata Tuhan. Karena dia punya rencana. Maka jalanilah hidup sebagai orang merdeka yang bertanggung jawab. Orang merdeka yang menundukkan diri di bawah firman. Karena Tuhan kasih kita firman supaya kita tahu kita pada berjalan on the right track untuk dapat apa yang menjadi penggenapan janji Tuhan di depan. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin.